Mhm. tiba-tiba kok hujan lebat. Padahal di situ masih ada waktu untuk pemungutan suara. Mhm mhm. Pemungutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, mau lagi di acara Ngopi Pahit edisi Ngabuburit. Nah, kali ini sangat spesial. Kalau biasanya saya yang menjadi narasumber, nah kali ini saya menjadi host di edisi Ngabuburit kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk sahabat Bawaslu yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga nanti bisa lancar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah edisi spesial ya. Jadi undangannya pun spesial, narasumbernya pun spesial. Kenapa? Karena beliau ini adalah pernah ataupun masih menjadi bagian dari Bawaslu Kota Tegal. Nah, di samping saya ada Mas Fahrudin. Mas Fahrudin ini adalah alumni atau mungkin mantan anggota Panwascam Tegal Barat di Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas. Selamat sore Mas Fahrudin. Sore Bu Alia. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, nih Mas Fahrudin, ini Ya, kan Bu. sambil kita nunggu ngabuburit ya di bulan puasa ini. Nah, aku juga pengen nanya nih ke Mas Fahrudin. Dulu itu Mhm. kenapa kok bisa terfikirkan untuk ikut rekrutmen Panwascam? Terima kasih Bu Alia. Jadi kami ini direkrut oleh Bawaslu Kota jadi Panwascam. Pertama kali saya untuk mengikuti di Panwascam itu sebelumnya saya di TKD dulu, Hmm. jadi di kelurahan, tingkat Pemilu ya, kelurahan. waktu Iya, pemilu. Bu. Alhamdulillah kami dipercaya untuk meningkat di kecamatan, pengawas Hmm. kecamatan. Nah, sebelumnya memang saya dengan basic yang biasa dari kalangan warga biasa, Hmm. tapi karena motivasi saya untuk Hmm. mengikuti di dalam pengawasan untuk kepemilihan atau pemilu itu memang dari hati nurani sendiri Siap, gitu. siap. Tapi ini Mas Farudin, dari Ya. awal rekrutmen, pasti Hmm. kan kita ada di bawah itu kan ada woro-woro, ada pengumuman, sampai akhirnya Mas Farudin itu dilantik. Menurut Mas Farudin sendiri, apakah transparan atau artinya semua prosesnya itu memang apa ya, kita bisa ketahui atau Ya, gimana? ya. Jadi dulu kami direkrut, eh, kan ada existing, ada apa ya Ya, Bu? Ya, assisting. dari kepemiluan, pengawas kecamatan itu Mm, dari pemilu itu kan sudah ada Panwascam. ya. Terus untuk mengadakan di pemilihan Mm, atau pilkada itu kan eh, untuk perekrutan itu kan ada existing dan juga ada perekrutan baru. mm, Nah, alhamdulillah saya dengan secara ya untuk motivasi dan memang saya juga pengen menambah pengalaman mm, dan juga menambah ilmu di Bawaslu atau mm, pengawas, ya bertekad untuk pengen di Panwascam mm. gitu. Jadi saya mendaftar di Panwascam, memang waktu itu kami itu mendapatkan informasi dari medsos juga dan juga dari orang-orang terdekat juga bahwa ada perekrutan di Tegal Barat itu butuh satu anggota Panwascam, satu anggota gitu. Ya, saya mendaftar dan setelah saya mendaftar, alhamdulillah dengan mengikuti tes juga, melalui tes, wawancara dan tes tertulis ada apa, kami ikuti juga. eh, Setelah itu kami diterima di Panwascam. Memang menurut saya ya dengan transparansi semua dalam tahapan-tahapan itu
saya rasa itu tahapan yang transparansi dan Mhm. terbuka semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi ataupun ada apalagi ada ya semacam Oh, ngelingkong. kong-kali-kong gitu. Nggak ada, Bu. Siap siap, Iya, betul. gitu, Bu. Mhm. Nah kan, Mas Fahrudin ini kan, setelah diterima Iya, menjadi Panwascam, tentu mhm, kan ada pembagian divisi. iya, Nah, boleh tahu nggak kenapa kok terfikirkan mhm, untuk bisa bergabung di divisi, Hukum, mhm, Pencegahan, Parmas, dan Humas? Kan padahal ada divisi PP, iya, ada mungkin bahkan ketua. iya, Kenapa terfikirkan untuk masuk ke divisi HP2H? iya. Jadi saya juga dulunya itu sudah di penyelenggara juga, Mmm, Bu, mhm mhm. di kecamatan dan juga di, eee, divisi hukum juga, Bu, Mhm mhm mhm. HP2. Jadi, menurut saya kalau di Panwascam itu saya dipilih untuk menjadi di HP2H, itu kayaknya masih sejajar, masih Mmm, mhm. selaras gitu. Iya. Jadi kan, sudah saya ikuti aja, Mhm mhm karena mhm. di hukum itu mungkin sebagai tantangan saya. Karena untuk, suatu mencapai pengalaman yang lebih itu harus melalui tantangan juga. Nah, Mhm mhm. itu untuk sebagai motivasi saya untuk mengikuti, di, eee, Panwascam gitu, Bu. Oke. Nah, kan, mungkin sahabat Bawaslu ada yang belum tahu, sebenarnya tuh Panwascam ya, Mhm, Panwascam Divisi HP2H itu pekerjaannya iya, apa aja? Kan mesti, mungkin dari Panwascam kan belum sempat untuk publikasi. Nah, mungkin, mhm, Mas Iwan bisa cerita sedikit ataupun boleh cerita banyak, apa-apa aja yang Mas Fahrudin lakukan iya, saat kemarin pada saat tahapan pemilihan? iya. Jadi untuk divisi HP2H itu dari eee, mulai tahapan untuk pemutahiran Iya, data, mhm, terus sampai di, eee, pengawasan di kampanye ada apa, mhm, sampai bahkan di hari H, mhm, pemilihan. Itu HP2H sudah bekerja. Jadi mulai awal dari, pembentukan Pantarli mhm mhm. atau yang disebut itu untuk, petugas coklit gitu, Iya, Bu. mhm, Itu kan sudah kita langsung terjun. mhm, Kita langsung, mengawasi itu dari perekrutan sampai, jalannya untuk pencoklitan, data-data pemilih yang akan, mengikuti atau memilih di pemilihan itu sebagai pemilih, itu kita mengawasi semua. Dari mulai data sampai, pemutahiran, itu mhm, semuanya HP2H itu mhm mhm. bekerja seperti itu. Sampai di hari H itu sudah mulai kerja, gitu, Dan Bu. ini ya, Mhm. termasuk sering arahan tengah malam gitu ya, Oh iya, Bu. permintaan data Iya, tengah Bu, malam heeh. gitu ya. Jadi sosialisasi juga kita, Heeh, sering sampaikan di warga, mhm, bahkan kalau ada RT mengadakan kumpulan mhm RT mhm, atau PKK itu juga kami sering kali sosialisasi. iya. Tadi kan dari awal ya, jadi Mhm, HP2H itu kan dari awal pemutahiran data pemilih, mhm, coklit ya mungkin kalau masyarakat pahamnya coklit sampai dengan, rekapitulasi ya, iya, heeh, rekapitulasi tingkat kecamatan. mhm. Nah, kalau Mas Fahrudin sendiri, apa ya, apa sih dari sekian banyak, tahapan itu, apa yang mungkin berkesan Mhm. buat Mas Fahrudin? Yang berkesan sih memang dari mulai, pemutahiran data juga di situ ada kesan-kesan yang, mungkin kita juga perlu koreksi dan juga kita perlu benahi Mhm untuk, pemutahiran-pemutahiran data. Karena kadang untuk petugas-petugas Pantarli itu kadang tidak, sesuai dengan, regulasi, ada mhm juga seperti itu. Tapi ya
kebanyakan di Kota Tegal sih, paling sedikit lah yang terus, yang berkesan lagi, saat, hari H, coblosan gitu. Itu juga banyak kesan-kesan yang mungkin, kita bisa ya ingat lah. Kadang kalau waktu kemarin pemilihan di hari H itu, saat pemungutan suara sampai penghitungan suara kan ada insiden, Bu, Ya, banyak insiden. Nah, insiden itu apa? Pada saat itu sebuah hujan lebat gitu, Bu. Tiba-tiba kok hujan lebat, padahal di situ masih ada waktu untuk pemungutan suara. Pemungutan suara, ya alhamdulillah sampai selesai itu, pemungutan suara itu, bisa dilaksanakan dengan baik. Namun memang begitu ada hujan lebat seperti itu memang ada beberapa TPS-TPS atau, eee, kayak tempat TPS itu ada memang di Tegal Barat itu ada yang ambruk juga ada. Karena memang itu, pakainya bukan permanen kayak tenda gitu. tenda itu, tapi tendanya tenda deklit itu, yang Oh, pakai plastik itu. jadi nggak siap lah ya, Iya, maksudnya jadi nggak ini. otomatis kalau ada angin besar atau, hujan lebat itu pasti bisa ambruk karena, eee, curah hujan itu, sangat tinggi terus airnya kan pasti nampung di situ, akhirnya ambruk, itu ada. Ya alhamdulillah, pada saat itu dari panitia, dari KPPS itu langsung eee, menyelamatkan dokumen-dokumen dan juga, alat-alat pemungutan suara itu. Ya, Itu logistik iya, ya. langsung logistik itu langsung dialihkan ke rumah warga dan rumah warga itu juga berdekatan dengan, tenda itu. Nah, Kita TPS-nya. iya Ya itu salah satu cerita ya, iya, salah satu cerita heeh, terkait dengan, kenapa mungkin itulah kenapa kadang-kadang untuk, Panwascam, PKD itu memastikan TPS itu, harus didirikan dengan baik iya, ya, Bu, karena mungkin itu tadi salah satunya sahabat Bawaslu adanya misalkan kita tidak tahu, cuaca itu seperti apa, yang panas, tahu-tahu hujan, hujan, ternyata cuman tendanya juga tidak proper gitu kan. Nah, kalau Mas, Fardin sendiri ini, mungkin, kapok tidak? Misalkan nanti ada pemilu 2029, tentu kita kan ada heeh, rekrutmen Panwascam. Ada iya. keinginan nggak untuk, ikutan lagi atau, enggak ternyata tugasnya berat gitu? Mungkin bagi saya sih ya, eee, memang tugas di HP2H itu kan agak berat, Mhm, cuman karena memang sudah tekad saya untuk, pengalaman, menambah pengalaman dan mmm, ilmu, itu saya ya kalau ada pemilihan lagi, insya Allah saya mhm, ikut lagi ikut, begitu, Bu. Nah, kalau di Panwascam itu kan ada PKD. Iya, Nah, ada cerita apa gitu? mhm, Misalkan, tentu kan rekrutmen PKD itu kan Panwascam, Panwascam, juga dengan PTPS. mhm, Apa-apa saja yang mungkin Panwascam lakukan untuk, rekrutmen lah iya. atau mungkin memberikan, arahan lah Mhm. segala macam? Berarti, kalau, pada saat perekrutan dari mulai PKD sampai PTPS, itu kita memang, terlebih dahulu itu menginformasikan dulu, Bu. Mhm mhm Saat mhm. saat mau perekrutan, itu menginformasikan kepada warga, bahwa ada untuk perekrutan PKD yang Mhm mhm. pertama. Itu nanti kita rekrut, dengan cara, kita, bekerja sama, Bu, bekerja Iya. sama dengan masyarakat atau tokoh masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Kalau di wilayah saya Tegal Barat itu, Mmm, di 7 kelurahan itu kita hubungi mhm di mhm. kelurahan-kelurahan. Kira-kira, eee, kandidat-kandidat Mhm mana atau yang, bisa untuk jadi PKD di kelurahan tersebut. Nanti mhm kita rekrut, kita, tes, terutama di tes wawancara itu mhm. bagaimana,
Kalau sudah selesai, kita adakan kan kalau PKD itu kan kita hanya satu, Bu. Ya, Ya, kita ya. butuhnya kan kalau per kelurahan itu 1 PKD. Itu 7 kelurahan berarti 7 PKD. Terus, di waktu perekrutan PTPS, juga kita menginformasikan juga, kepada masyarakat, kepada warga, bahkan PKD pun, Mhm. kita, eee, bekerja sama. Iya. Bekerja sama PKD dengan PPS juga, karena Mhm. PPS juga tahu, wilayah-wilayah di kelurahan masing-masing. Jadi Mhm. kita sondingkan dari PKD dengan PPS, apakah nanti layak untuk menjadi pengawas di TPS apa tidak, gitu. Mhm. Kita informasikan kepada warga dan kita membuka untuk, eee pendaftaran. Setelah pendaftaran kita, apa Tanggapan iya, masyarakat tanggapan juga ya. masyarakat juga kita tampung, nanti kita pilih mana yang, akan ditentukan untuk jadi PTPS. Dan PTPS juga di situ, per TPS itu juga 1 orang. 1 orang, Iya, iya. kita, pengawas itu melawan 7 7 orang 7 orang verifikator. harus iya, Siap, siap. itu. Tapi Mhm. alhamdulillah dari PKD sampai PTPS kami itu alhamdulillah kita bisa kerjasama dan juga, untuk pengawasan juga ya gampang lah, Bu. Mhm. Tuh, Solid lah ya. iya. Mhm. Terus, sudah mengetahui bahwa, wilayah tersebut, TPS tersebut itu PTPS itu sudah tahu semua, gitu. Mhm. Jadi kita gampang lah, Iya. Jadi gitu. memang kan kalau, ada nggak misalkan kelurahan yang pada saat rekrutmen PTPS itu paling lama, kan kadang-kadang di wilayah ini, kelurahan ini, Mmm, PTPS-nya selalu, misalkan pendaftarannya kurang iya, kurang minatnya iya. gitu, ada. Memang ya memang kita juga, sudah memetakan Mhm, aslinya, sudah mhm. memetakan bahwa ini nantinya kelurahan ini yang bakal calon PTPS itu agak sulit Mhm, gitu. mhm, mhm. Memang benar. Jadi kami kadang kesulitan di, 2 kelurahan, Mmm, mhm. terutama di kelurahan yang ya TPS-nya banyak dan juga TPS yang, kurang peminatnya juga Mhm. ada. Jadi di kelurahan Tegalsari dan juga kelurahan Muarareja. Mhm, mhm. Nah, itu kalau di, Muarareja itu memang di warganya kadang ya pengetahuan SDM itu kayaknya kurang. Iya. Jadi untuk minat untuk buat apa, penyelenggara, Mhm, mhm. entah itu dari penyelenggara pengawas ataupun penyelenggara dari KPU, itu kadang kesulitan untuk Mmm. merekrut, orang-orang di situ. Terus di Tegalsari juga seperti itu. Tegalsari juga kadang ya kurangnya SDM dan juga mungkin kurangnya informasi juga yang, langsung mengena, mungkin Mhm. juga seperti itu, Bu. Karena kan juga Tegasari dan daerah-daerah itu kan pesisir ya, Iya, Bu, kebanyakan heeh, nelayan nelayan, dan terus juga apa, millet iya, waktunya ke sana. heeh, Tadi beberapa, halangan mhm, ya ketika rekrutmen. Sekarang harapan nih, harapan Mas mhm, Fahrudin, untuk Bawaslu Kota Tegal seperti apa ke depannya? ya. Harapan kami, dari pengalaman yang sudah memang, eee, kita mengharapkan Bawaslu itu memang, lebih apa ya, inten ya Hmm, dalam dalam pembinaan dan juga, pengarahan kepada, eee, Panwascam atau ke PKD. hmm, Soalnya kadang begitu Panwascam dapat apa, bimbingan teknis atau mhm, bintek dari Bawaslu, kadang kita sampaikan ke PKD itu kadang, kurang, apa ya,
kurang dimengerti oleh PKD sendiri. Padahal kita sudah memaparkan, kadang sering ya memaparkan dengan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ya. Bawaslu. Tapi kadang PKD ataupun PTPS kadang kurang juga untuk mengembangkan bahwa ini loh himbauan dari Bawaslu seperti ini, dan teknis untuk pengawasan pemilihan ini seperti ini. Itu kadang seperti itu, kadang kurang gitu. Ya, Jadi terus harapan dari kami di pengawas juga, masyarakat pun harus kita sinergi terus dalam pengawasan, di dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan. Itu karena kalau tidak ada kerjasama dengan warga ataupun masyarakat, kita sebagai pengawas tidak bisa apa-apa. Siap, Gitu. betul Seperti sekali. itu, Bu. Siap, terima kasih. Jadi ya sahabat Bawaslu, sekilas obrolan singkat kita dengan Mas Fahrudin yang merupakan sedulur lah ya, sahabat Bawaslu Kota Tegal yang dulu pernah menjadi anggota Panwascam Tegal Barat Divisi HP2H. Mungkin kalau diteruskan itu bisa lama ya, tapi tentu mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, kita sampaikan bisa memberikan sedikit informasi bahwa ternyata Panwascam itu kerjaannya juga lumayan berat gitu, apalagi kalau misalnya tingkat kecamatan. Nah, makanya mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua dan bisa sebagai bentuk publikasi juga ya, bahwa Panwascam juga punya kiprahnya di tahapan pemilu. Terima kasih Mas Fahrudin sudah Sama-sama, mampir Bu. lagi ke sini di Bawaslu Kota Tegal, mudah-mudahan sukses selalu dengan Amin. pekerjaannya. Nah, sahabat Bawaslu terima kasih, nanti kita akan ketemu lagi di episode ngabuburit selanjutnya, kira-kira dengan siapa, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, sebelumnya terakhir nih, masih inget tagline Bawaslu bersama rakyat. Oh. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.